Buat seorang Tia Subiakto, lelaki idaman itu seperti apa? Atau ya itu sama deh. Apa yang diinginkan Seru, Tia seru, seru sih. Ini Subiakto? seru nih. Ini Hmm, apa apa yang yang diinginkan diinginkan Tia Tia Subiakto Subiakto? dari laki-laki? Halo Tia, apa kabar? Halo Mas Didi, alhamdulillah baik. Mas Didi sehat terus ya? Alhamdulillah sehat. Iya. Iya, baru kelar apa Tia? Barusan nyelesain apa? Lagi coba untuk stripping Hmm, apa namanya? Tapi strippingnya itu laga gitu, laga oke. kolosal lah Film gitu. itu. Tema apa ya? Mm-mm. Pakai itu nggak ada mobil dong ya? Majapahitan yang Enggak, udah kerajaan. iya model-model begitu, model-model kerajaan, model-model perang yang benar-benar yang zaman dahulu kala kayak gitu-gitu sih. Iya, Cuman iya. seru banget sih, seru banget Berarti gitu. kamu itunya lumayan komplit ya. VST, plugins yang sound-sound etnik, gamelan-gamelan dan lain-lain. Iya, Ada lah ya. sebenarnya lebih lebih banyak orkesnya sih Mas. Hmm, hmm, Lebih banyak orkesnya, tapi ada juga sih yang etnik ada, yang hmm, world music instrument juga ada. Jadi hmm. tinggal kita kan tergantung pengaplikasian di dalam ini ya Mas, di dalam apa? Di dalam komposisi kita kan itu Ya, udah ya, sangat ya. jelas ya. Gitu. Banyak kan Mas Didi lebih berpengalaman loh dari aku sebenarnya. dan mau ngomongin pengalaman, aku tuh salut, kagum, hormat sama respect sama itumu apa namanya? Habibie ya. Ah ya, Habibie alhamdulillah terima aku kasih nonton Mas. dan aku sangat suka musiknya. Ya filmnya keseluruhan suka, terus musiknya aku suka. Asik, asik. Dan Alhamdulillah. selamat juga kamu kan dapat di Asia ya, Asia Pasifik ya, Oh iya, iya the terima kasih best. Mas. Pada waktu itu The Best Music Asia Pacific Film Festival tahun 2017. Itu Sorry di Tia, situ. Tia bisa naikin level volume mic-mu nggak? Masa sih? Kalau nggak aku Nah, maju aja kali ya. iya ini Nah, kerasa. ini ya, segini ya. Sama aku Oke. udah cukup ya? Cukup, 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 Aku cukup cukup, banget. oke. Kan aku pakai headphone. Oh, iya. Aku headphone-nya di dalam, Iya. dalam kepala isinya headphone. Jadi ngomongin orkes, kamu udah total berapa ini Tia film scoring yang selesai? Di luar sinetron ada berapa judul? Oke. Eh, aku tuh di dunia musik film dari tahun Hmm, 2007, Mas. Oke. Jadi kalau misalnya Mas bertanya berapa judul gitu sampai sekarang, aku udah nggak tahu sih udah Hmm, ada berapa. Nggak nggak kehitung soalnya. Jadi apa yang aku lakukan cuman ya udah hmm, ada project di depan mata, terus udah hmm, gitu aku laksanakan dengan baik karena hmm. setiap project pasti ada tantangannya sendiri dan Ya, setiap project itu pasti ada sesuatu yang director pasti dengan pola pikir yang berbeda-beda pastinya ya, gitu. ya. Mm-mm. Selera mereka, terus latar belakang cerita. Betul. Ada, Jadi kalau ada ditanya berapa film udah nggak tahu lagi. 20 lebih ya? Lebih dari 20. Lebih dari Waktu itu 20. kalau nggak salah Soekarno itu film ke-47 deh, Mas. Wih, banyak, banyak. Iya. Itu di tahun Banyak. 2013 malah. Itu ada yang setahun lebih dari 10 pasti ya. Seru. Iya, ada. Ada sampai setahun tuh 12, 13 gitu, Mantap. Mas. Sampai waktu itu ada seorang direktur nanya gitu. Hmm. Mbak ini stripping film ya? Aku bilang, waduh. Seru, seru. Alhamdulillah banget. Nah kalau ini apa namanya iklan masih ya? Kalau iklan masih, Masih. aku nggak akan ninggalin musik iklan karena Oke. memang dari awal kan itu malah lebih lama lagi Ya, base-nya kamu di situ aku ya. iya karena dari tahun 97 kan Mas aku Hmm. berawal dari bikin jingle gitu. Hmm. Ya jadi aku nggak akan ninggalin jingle iklan sih dan musik iklan TVC score gitu nggak bakal aku tinggalin Hmm. Hmm. gitu. Dan kita dulu ngobrol begadangan dari era YM ya, Yahoo Messenger. Iya, bener. Wah itu udah lama banget loh Mas. Zaman aku break sinetron break apa ya break
nonton tengah malam kadang-kadang sama-sama ngobrol. Kamu juga baru pulang dari kerja lagi. Baru selesai kerja. Iya, Nah, aku iya. ada yang berkesan nih. Dulu pertama kenal dirimu tuh nggak tahu tahun berapa, tapi di iSystem aku ingat. Di Mm-mm. iSystem kamu latihan sama keluarga, sama Dion, sama Sama adik-adik, sama Sati. Tati ya. Tapi Sati. Sati, tapi ya Mm-mm. bassnya kalau nggak salah Iwang ya. Mas Iwang Modulus kan? Ya, pernah nggak bassnya Iya. dia? Iya bener. Iya, pernah. Dan yang ngenalin aku itu Uki Utama. Iya. Wah, beliau juga udah lama, aku juga udah lama gak ketemu sama Om Uki sih. Eh, Gitu. Tahun itu 90-an ya. Iya, tahun 90-an. Itu 90-an dan tahun ketika waktu itu aku, Dion sama Sati itu masih senang main jazz banget gitu. Jadi kayak yang namanya juga zaman-zaman SMA, terus zaman SMP gitu kayak yang jazz tuh keren banget gitu. Dan emang keren. Tapi memang kita berangkatnya dari situ gitu, Mas. Dan agak-agak Latin ya, Tia ya. Latin, iya, Ada karena Latin jazznya. ada Latin jazz ya. Karena aku sebenarnya lebih mengikuti Dion. Dion tuh kan soalnya penggemar Akira Jimbo banget gitu ya. Okay. Dan sampai ngikutin, aku inget banget tuh. Jadi kalau lagi dia main drum tuh tom-tomnya ada 9 biji gitu yang semua dipukulin. Plus sekarang ada kendang Sunda gitu langsung ya Allah nih anak. Gila gitu. Tapi kan. Keren loh, waktu itu aku kagum banget dan seru gitu. Dan itu sebelum TNT ya? Sebelum TNT. Sebelum TNT. Benar, sebelum TNT. Justru pas TNT Iwang nggak ikut ya? Nggak ikut. Jadi Nggak, itu ya? emang benar-benar yang pertama kali banget gitu. Jadi yang mana kita bertiga itu kan kita bertiga sama-sama sekolah ngambil klasik kan Mas, piano Nah itu di klasik mana? di YPM, Oh Yayasan YPM. Pendidikan Musik. Dan terus Manggarai? gitu Manggarai. Okay. Zaman kalau mau ujian tiba-tiba banjir. Nah, terus dari klasik terus udah gitu kita tuh kayak yang kita kepengen bebas gitu bertiga gitu kan. Jadi ya udah akhirnya bikin band. Terus kebetulan aku juga joinnya belakangan sih. Maksudnya awalnya itu dari Dion, terus begitu Sati, udah gitu ya udah aku nongol aja. Awalnya pun aku juga berani untuk join mereka itu dari alto saxophone dulu gitu. Jadi aku juga sempat belajar alto saxophone Mas Didi. Terus udah gitu ya karena keyboardnya udah dipegang Sati, udahlah aku main alto sax aja lah gitu kan. Terus tiba-tiba entah kenapa disuruh pindah piano, ya sudahlah. Akhirnya ya dengan Roland yang setia. Udah RD Roland ya? berapa? Udah RD 500 waktu itu. 500 itu. Sampai sekarang masih ada hadiah ulang tahun papa dari papa. Waktu itu ulang tahun ke-17 kan. Jadi aku masih simpen. Berarti kenalan kamu 17 tahun ya waktu itu kenalan ya? Iya. Nah terus ya udah akhirnya kita juga bertiga sempat ngisi 2 kali Jak Jazz tahun 96 sama 97. Ya pokoknya ngejazz lah sampai tahun 98 tiba-tiba formatnya berubah jadi orkes gitu karena satu project juga. Tapi kita bertiga belajar banyak gitu ya. Terutama aku karena kan tadinya kan aku kepengen sekolah kepengen berangkat ke Boston sekolah di Berkeley gitu kan sama papa kan ya mungkin karena perempuan ya gitu. Takut melang gitu kali ya. Ya udah akhirnya ada project orkes ya udah bikin orkes bertiga gitu. Cuman kali ini aku posisinya konduktor gitu. Keren kan, dulu juga aku ngikutin tuh kalau nggak salah yang apa namanya kayak full seluruh TV ya. Iya, TV full, seluruh TV TV full pada bener, waktu bener. betul TV full. Dan waktu itu kita memang lebih kepada sholawat walaupun memang kita juga memainkan lagu lain, cuman kita lebih bersalawat dengan orkes lah gitu kira-kira konsepnya. Dan sampai sekarang kayaknya belum ada lagi ya yang main TV pool atau mungkin udah nggak boleh atau gimana? Nggak pernah lihat lagi loh ada TV pool cuma TNT. Iya bener juga. Aku juga nggak ngeh loh itu. Nggak ada TV pool. Kamu fokusnya masih ke bikin musiknya kan? Udah sekarang udah nggak ada lagi TV pool dan yang juga aku nyayangin
TNT nggak ada lagi gitu. Ayo dong ada lagi TNT. Seru Amin. ya. Abis pandemi ya Mas ya. Soalnya Iya. kita sendiri juga sekarang itu kesibukannya udah masing-masing banget gitu kan. Kayak Dion, ya kalau aku kan emang ke musik tetap. Kalau Dion tuh udah ngajar di salah satu universitas swasta. Oh. Jadi Pak dosen dia. Terus udah gitu Dion bersama Sati tuh apa namanya ngerunning IO sekarang tuh. Ngerunning IO, terus udah gitu sekarang justru malah lebih kepada activation, bicara tentang branding segala macam, di luar musik banget sih sebenarnya. Kayak ngikutin jejak Babe. Gitu. Aku kapan-kapan pengen ikut tuh kelasnya bokap. Boleh Mas, dengan senang hati. Soal yang branding itu kan pengen. Iya. Memang ini kok Mas, memang itu ya kalau memang Mas Didi mau itu memang kudu sih. Maksudnya apalagi kita sekarang kan dengan personal brand kita masing-masing gitu, itu memang ilmunya harus didapat, dan memang kelas yang mengetengahkan tentang personal branding yang benar tuh ya cuman kelasnya Pak Bi sih kalau menurut aku. Gitu. Salam jadi ya, welcome. Iya, nanti aku salamin Mas. Terus kalau ngomong-ngomong, kamu hobinya kayaknya gardening sekarang ya? Itu ngilangin stres loh. Kalau buat aku ya, maksudnya salah satu hal yang mengalihkan gitu daripada lihat apa setiap saat lihat monitor kan, lihat gadget, lihat segala macam. Akhirnya melihat hijau-hijau tuh enak buatku. Kalau buatmu gimana? Iya, jadi kan pasti stres terjadi di kehidupan semua orang gitu. Yang jelas tidak terkecuali aku gitu ya. Aku pasti on daily basis dalam kehidupan pasti ada stres tersendiri gitu. Ya, aku bisa meluapkannya di dalam dunia kepenulisan gitu sampai akhirnya dunia literasi Indonesia alhamdulillah menerima gitu kan, menerima aku. Nah, kemudian dunia musik itu udah pasti karena udah dari kecil banget kan, tadi seperti yang kita bahas sama-sama kan. Udah berjaya dari udah berjaya. Tapi kan itu semua tidak cukup gitu. Bukan karena manusia itu tidak merasa cukup gitu, tapi karena terkadang kita membutuhkan berkomunikasi dengan alam gitu. Setuju. Kita membutuhkan filosofi untuk membaca tanda-tanda Tuhan gitu ya. Nah, aku menemukannya di gardening ini gitu. Dalam berkebun berawal dari awal Juli lah ketika PPKM ya. Begitu PPKM aku merasa bahwa sudah mulai jenuh dengan, ya itu yang masih dibilang kan, kepenulisan mau nggak mau harus buka laptop. Musik buka kan terus apa namanya, kalau misalnya kita harus melakukan, ya misalnya kayak kita mau nanya mau ngasih kabar lah gitu, ngasih kabar tentang kita, itu kan kita kan pasti kan pakai handphone kan gitu kan, yang gadget kan, gadget, dan aku merasa depresi gitu, merasa bahwa nggak bisa nih gitu, aku harus keluar dari sini, maksudnya keluar dari situ, maksudnya kayak keluar dari dunia gadget, coba refreshing sebentar gitu. Akhirnya aku membeli 1 biji bunga apa ya waktu itu ya? Matahari? Oh, bukan. Jadi awalnya aku malah mawar. Jadi aku beli 5 biji gitu, terus ada bonusnya lah gitu. Terus gitu, ya udah mulai kan aku menanam, terus nyiramin, rajin dari pagi sampai sore, pagi sore gitu, pokoknya rajin aja gitu. Sehari 2 kali kamu? Sehari 2 kali. Nggak apa-apa ya? Nggak dilarang sama orang tukang kebun atau penjual tanamannya? Enggak Soalnya sih. aku tuh baru diingatkan 2 hari sekali aja gitu. Oh, apanya? Nyiram? Oh ya? 2 hari sekali, dan yang di dalam ruangan kayak aku di ini kan ada juga di atas speaker aku kasih sampai ke atas speaker aku taruh. Dan itu malah 3 hari sekali aku. Karena dia nggak langsung kena matahari gitu.
pas kena Iya, iya, matahari iya, baru iya, kita iya. Jadi ada beberapa tanaman memang yang nggak bisa digeneralisir, yang beberapa tanaman yang nggak boleh terlalu banyak air karena dia akan busuk di akarnya gitu. Cukup Iya, iya, banyak iya. tanaman yang nggak boleh terlalu banyak air gitu. Kayaknya mesti Nah, ngobrol lagi sama tukang kebun. iya Tukang kayaknya tanaman. mesti ikutan kursus gardening nih berarti aku nih. Oke, aku lanjut ya. Terus Ya. tiba-tiba kok tumbuh gitu kan. Hmm. Wah, kok bisa ya gitu kan. Kan ada beberapa orang yang mungkin tangannya memang tidak untuk berkebun gitu ya. Oke. Kan ada tangan yang memang kalau misalnya udah pegang satu tanaman gitu tumbuh gitu loh. Oh, berarti aku termasuk yang itu dong ya. Oke, ya udah akhirnya aku coba rawat plus dengan penuh kasih sayang gitu ya. Aku berikan kasih sayang lah ke mereka. Kadang-kadang aku tuh suka jongkok sendiri terus ngelatin gitu. Pakai bahasa batin gitu. Nah, lama-lama jadi kalap gitu kan. Aku mau lagi. Akhirnya biji-biji aku beli lah gitu. Belinya belum sampai kalap banget. Kamu dari Iya, biji ya? aku dari biji. Aku kenapa dari biji? Karena aku percaya kehidupan itu kan berawal dari nol sebenarnya. Dari nol, ya. Dan dari situ kita tuh bisa memberikan kasih sayang. Kalau kita memberikan kasih sayang secara penuh kepada biji itu dan tiba-tiba dia tumbuh dan membesar gitu, ya itu it's a blessing buat aku. Alhamdulillah it's a blessing gitu. Jadi aku makanya lebih senang dari biji gitu. Ya sekaligus belajar cara untuk aku jadi tahu istilah stratifikasi itu apa. Jadi tahu germinasi itu apa gitu kan. Oh gitu. Ya kita belajar lah ya gitu. Nah, jadi tahu juga media tanam itu apa, pupuk itu apa gitu kan. Pakai yang bulat-bulat juga. NPK. Nah, abis itu karena semakin banyak, tadinya kan aku kan memang nempatin gardenku itu kan di dapur gitu ya, maksudnya di dekat dapur. Akhirnya aku pindahin ke ruang pendopo aku gitu, which is memang lebih luas sih gitu. Nah, di sini tuh di rumahku itu 400 meter persegi gitu, kira-kira 150 sampai 200-an gitu tuh tanaman. Kurang lebih tuh tanaman, halaman lah gitu. Nah, memang sebelumnya tuh kayak temen pada nitip tanaman itu ada di situ semua. Jadi kayak ada yang nitip adenium. Adeniumnya dari tahun 2009 dan sampai sekarang masih hidup, Mas. Terus ada yang nitip pohon kopi gitu. Terus sekarang lagi berbuah. Iya, pohon kopi di ujung gitu kan. Terus ada biji ya waktu itu kan anakku waktu TK tuh nanam biji mangga. Nah, ternyata sekarang jadi pohon dan tiba-tiba berbuah. Nah gitu. Iya, berbuah di tanah. Dia mah nanamnya ngasal, namanya juga anak TK gitu ya, tiba-tiba aja gitu nongol gitu, jadi lebat gitu kan, jadi subur gitu. Aku mangga ada satu. Ada. Masih di pot. Oh, masih di pot. Udah segini nih. Wah, gede loh. Tapi memang sih ini juga pohonnya dari kakak TK itu TK umur 5-6 tahun lah ya. Sekarang anakku tuh umur 20. Jadi pohon ini udah 15 tahun. Pohon mangga ini, mangga mana lagi? Kamu udah 20 tahun deh. Iya, udah 20. Udah tua lah ya kita ya. Nah, terus ya udah akhirnya karena di situ aku merasa bahwa tanahnya memang lebih gembur. Ya udah akhirnya aku taruhlah di situ. Walaupun aku masih beraninya pakai media tanam. Jadi menunggu tunas-tunas itu besar. Begitu besar nanti kita pindahkan ke situ gitu. Kita pindahkan ke halaman gitu, ke tanah gitu. Nah, tapi memang sih akhirnya jadi rajin kan, pagi-pagi habis sholat subuh gitu ya, grounding gitu, nyeker gitu ya, terus sambil menghirup udara segar. Udah. Gimana? Kan Mas Didi lihat sedikit aku lebih fresh. Iya, ternyata loh. Udah, maksudnya stress relief gitu, memang benar-benar sudah tidak begitu
kusut gitu ya dengan masalah sehari-hari, dengan kesibukan sehari-hari itu udah nggak berasa kusut. Jadi ya udah berasanya ya udah aku ngerasanya yang aduh udah legowo aja kayak adem, gitu. Iya, Adem, legowo, terus aku udah kasih gitu. lagi nanti yang lain ya. Asik. Yang lain. Mungkin yang durasinya agak panjangan dikit nggak apa-apa. Nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa. Aku groundingnya tuh 2 jam kok ternyata. Kan soalnya nggak berasa kan, waktu tuh nggak berasa. Jadi waktu grounding itu kadang aku juga tidak memegang gadget apa-apa gitu kan, handphone ya I keep it di ruangan gitu. Jadi benar-benar yang earphone audionya atau pakai speaker Bluetooth? pakai earphone sih. Kalau misalnya lagi pengen denger musik ya denger musik, tapi kalau misalnya memang lagi nggak kepengen cuman kepengen ya udah gitu denger suara alam, ya udah berarti handphone di ruangan aja kan. Nah, setelah grounding akhirnya aku mulai menyiram lah gitu. Jadi menyiram semua yang ada di polybag, yang ada di pot kecil, sampai aku ganti air untuk tunas-tunas lotus aku gitu kan. Nah, terus udah gitu merhatiin juga lotus yang sudah aku tanam di tanah, udah dipindahin ke pot gitu, diperhatiin apakah nah itu juga aku lagi belajar tuh Mas. Jadi apakah daunnya itu menghitam atau daunnya itu menguning. Nah, itu kalau aku baru lotus, tahu. yang mana yang bagus? Menghitam atau menguning? Sebenarnya yang bagus sih hijau Mas. Nah, tapi kan kalau daunnya menghitam dan menguning itu ada tanda-tandanya. Jadi tandanya tuh si tanaman itu misalnya ada yang kelebihan nutrisi itu warna daunnya beda. Ada yang kekurangan nutrisi warna daunnya menguning gitu. Nah, sampai nah itu aku belajar tuh masa dorminasi. Nah, itu aku juga baru belajar tuh. Lotus ternyata ada gitunya gitu. Sama Mas, aku tuh sama tanaman lotus tuh sayang banget gitu ya. Maksudku tuh kayak biji itu tuh jangan sampai kena bakteri, jangan sampai segala macam, sampai kalau misalnya ada tunas tapi tunasnya tuh tiba-tiba patah gitu, aku nangis. Nangis parah gitu kan. Nah, jadi kayak apa ya, aku mengistilahkan mereka dengan my babies gitu. Jadi bayi-bayiku gitu. Aku tuh ngalamin gini ya, begitu ada tunas tumbuh gitu ya, membesar. Terus aku rasa happy-nya tuh kayak ngelihat anakku lagi ngejob apa gitu. Iya, itu dia tuh. Kayak misalnya itu dia tuh, Mas. Amir lagi nggarap musikal gitu kan, anakku udah bikin musikal juga kan. Amir lagi keren. Jadi aku ngerasa, ternyata sama, happy-nya tuh sama gitu, ngelihat itu tumbuh gitu. Iya, dan ternyata itu berpengaruh terhadap proses pembuatan musik kita gitu. Jadi setelah aku grounding, terus udah gitu aku gardening, tapi nggak mandi Mas. Jadi langsung masuk studio, langsung kerja. Nggak ada orang ini ya? Iya, nggak ada orang, asa bodoh teuing gitu. Dan ternyata juga kita juga jadi lebih fit gitu Mas. Kalau aku ngerasanya tuh karena kita kan tiap hari menerima sinar matahari dan hari Minggu nggak ada libur ya Mas. Jadi emang benar-benar tiap hari non-stop gitu. Menerima sinar matahari pagi, badan kita which is itu benar-benar sehat banget, dan aku juga nggak peduli juga mau keringetan atau mau gimana, pokoknya keringet itu bagus gitu. Masih jalan kamu? Jadi akhirnya jalan kaki? Jalan lah, Wong. Ini kan 200 meter persegi Mas. Tanahnya kan gitu. Iya, itu aja cukup berapa kali muter udah. Iya, kadang-kadang juga jalan keluar rumah 30 menit. Terus kan kita kan kalau gardening nggak pakai sarung tangan kan? Enggak. Karena aku percaya tangan itu tuh memberikan energi. Iya, menyalurkan energi. Kayak waktu pertama kali aku repotting lotus gitu kan. Begitu repotting lotus, tanah tuh aku aduk sendiri pakai tangan ini, udah. Diaduk dan tiba-tiba jadi adem sendiri gitu.
Abis itu aku ambillah si lotusnya itu yang udah berakar kan. Udah terus udah gitu aku tanam, terus udah gitu aku bilang udah hidup ya, jangan sakit gitu. Udah. Terus udah gitu aku siram pakai awalnya kan nggak ngerti tuh nyiram airnya tuh siram aja kayak kayak nyiram apa gitu. Ternyata nggak ada caranya. Jadi setelah reporting kedua aku tuh baru tahu gitu Mas. Jadi ternyata memang lebih bagus tuh kita siramnya pakai tangan ini. Jadi nyiramin airnya gitu nanti kan akan melalui tangan. Jadi semuanya tuh kalau menurut aku merawat lotus itu adalah menyalurkan energi gitu. Jadi tanamannya juga seneng gitu. Tanamannya juga happy dan tumbuhnya juga subur gitu. Sekarang ini tuh di pot pertama pun itu aku memang menanam sekitar tiga lotus, 3 tanaman lotus itu udah ada 6 daun apa kalau nggak salah 6-7 daun lah gitu. Dalam waktu seminggu cepet juga kan Mas? Aku nggak punya pengalaman dengan lotus. Nggak tahu. Sama anggrek aku nggak jadi. Oh iya, kalau anggrek aku belum bisa karena kan itu sebenarnya ekspertisnya ibuku. Anggrek lah kalau itu kan ekspertisnya ibuku. Kalau aku tuh lebih ke lotus karena mungkin juga karena aku lahir bulan Maret kan Mas, awal Maret. Pisces. Mungkin karena aku makhluk Pisces jadi senang air. Tapi nggak bisa berenang. Aneh ya. Nah, ini aku dapat yang baru dari kamu nih. Tadi kamu nyiram lotus lewat tanganmu dulu kan? Iya, lewat tangan. Nah, tanaman lain kamu perlakuan gitu nggak? Tanaman lain sih belum Mas. Aja. Masih yang langsung karena aku masih tapi mungkin dalam prosesnya mungkin akan membiasakan diri begitu. Kalau untuk sementara ini karena kan masih aku tuh takutnya nanti media tanamnya ke basahan. Kalau kebasahan nanti akarnya busuk kayak gitu-gitu tuh aku. Terus udah gitu aku lebih menjaga juga sempet tuh tiba-tiba daunnya kuning. Aduh, kenapa nih? Padahal baru aku kasih pupuk. Oh, ternyata dia nggak kuat pupuk gitu. Atau letak pupuknya, udah pokoknya aku masih belajar lah gardening Mas, tapi seru gitu. Banyak hal yang aku belum tahu juga dapat dari kamu tadi soal nyiram lewat tangan. Itu seru tuh pasti. Percaya tuh karena tangan kita ada energi kan. Iya kita kan dong. diterima dia secara langsung gitu. Betul. Dan secara otomatis juga mereka jadi happy. Jadi aku ngerti sekarang walaupun nggak bisa bicara, tanaman itu tuh bisa merasakan apa yang kita rasakan gitu. Sama seperti aku pernah ada 2 hal aku cerita soal tanaman. Pertama, dulu aku pernah buat musik untuk tanaman. Terus aku cari lagi ntar di mana karena itu belum aku jual itu karena tadi mau buat senang-senangan bikin dan juga belum aku coba di luar ya. Terus yang kedua tadi aku lihat bule, dia justru mendengar musik yang dihasilkan tanaman. Jadi dia bikin konverter, terus pakai kabel-kabel gitu, dan si kabel itu dikoneksikan kepada si player tersebut, dan kabelnya itu juga dijepitin ke daun-daun atau ke batang tanaman. Jadi kalau jenis katakanlah misalnya philodendron atau alocasia gitu, itu bunyinya tertentu. Tapi begitu pindah ke beringin bunyinya lain. Seluruh beringin bunyinya begitu. Jadi jenisnya lain-lain, pohon lain bunyi. Dan aku mau coba jadi kayak instrumen ya. Dia nyanyi. Iya kan? Jadi nggak dipukul, nggak diapa-apain gitu. Aku dulu punya alat untuk disambungkan ke pohon, terus pohonnya aku pukul ya otomatis tuh kayak percussion aja, kayak MIDI kan. Cuman kalau yang ini beneran orang tersebut tidak berbuat apa-apa setelah disambungkan, dan semua tanaman tersebut bunyinya beda-beda. Dan yang masih pengen aku coba bicara ke dia, belum dapat kontaknya. Maksud tuh kalau bisa jangan 12 tone ya, tapi mikrotonal gitu loh. Jadi kan lebih pasti. Ini kan kayak terbatas, jadi kayak ya gitu terbatas. 13 ya terbatas. Kalau mikrotonal kan memang unlimited, betul. Iya. Aku pengen menyarankan bikin mikrotonal gitu, jadi kan kayaknya seru sih. Iya itu seru banget. Dan aku baru juga pun ternyata tuh aku juga baru ngeh nih Mas. Jadi kan kita kan banyak tanaman gitu ya. Kalau kita banyak menanam,
itu pasti hati kita juga jadi tenang. Gak cuma hati kita sih, tapi hati seisi rumah. Jadi anakku yang laki senangnya begadang kan. Begitu ada tanaman banyak gitu ya, ada tanaman banyak, ada wangi tanah segala macam. Dia nggak bisa loh tidur di atas jam 8 pagi tuh udah nggak bisa. Dia tuh biasanya tuh jadi bangun sampai jam 5 subuh, jam 6 segala macam, jam 8 pagi tuh baru tidur, Mas. Nanti bangun lagi jam 8 malam gitu. Aneh, pokoknya jamnya jam kebalik kan. Nah, begitu aku udah benahin semua segala macam, aku susun pot-pot dan segala rupa, ya itu. Dia tuh ngeliatin adem, tenang sambil gambar, dia kan hobinya gambar ya. Abis itu jam 11 malam dia langsung masuk kamar tidur. Gitu. Jadi gitu loh. Teratur ya. Teratur dan jamnya benar gitu. Gak terbalik. Kelas berapa dia? Usia berapa sekarang? 20. Satrio namanya. Umurnya 20. Dia yang pertama? Yang pertama. Kalau yang kedua kan Sri Kandi. Umurnya 17 tahun. Dia SMA kelas 3 mau ujian, cuman dia juga lagi nyiapin mini album. Jadi beberapa lagu dia bikin lagu. Jadi aku tuh cuman ngangon doang sih kayak emak-emak. Ayo Neng rekaman, dah begitu rekaman dan segala macam. Yakin Neng, udah nih, udah ya, Mama udah yakin nih. This is from my professional opinion. Langsung gitu kan aku bilang. Terus si Neng langsung, enggak, aku nggak mau, aku nggak pede. No, this is from my professional opinion. Itu aku benar-benar langsung galak tuh kalau dia udah nggak pede gitu. Akhirnya alhamdulillah sampai jadi 4 lagu. Sebenarnya di luar 4 lagu itu juga banyak gitu. Jadi dia sudah mulai membiasakan diri untuk buka laptop. Ya dia masih GarageBand sih tapi di AW-nya ya Mas. Udah gitu dia main pakai gitar gitu. Nyanyi dan suaranya sih unik banget sih Mas. Sumpah asli. Unik banget. Belum dirilis? Belum. Rencananya makanya kita lagi mau nyusun rencana gitu. Tapi memang sudah ada 5 lagu gitu yang memang sudah jadi di sini gitu. Jadi udah tinggal di mix, mastering dan segala macamnya lah. Gitu. Aku tuh besok kebetulan wawancara Alex Kuple. Nah, oke, Mas Alex. Alex itu dari mulai pandemi sampai sekarang 80 lagu kan. Jadi banyak juga ya. Dikeluarin, aku bilang mengagumkan lah. Dan beberapa aku dengar, nah yang aku mau pelajari juga aku mau share ke teman-teman yang lain, jalan sampai ke situ dia ininya dia semangatnya, spiritnya dan cintanya dia terhadap musik sampai bisa ngeluarin sekian selama pandemi. Sama kedua stepnya dia di agregator tersebut, di distribusinya, itu yang kayaknya perlu step-step itu yang supaya orang lain juga bisa banyak hal positif yang bisa diambil dari Alex pasti. Besok aku ngobrol sama Alex. Wah, keren. Nanti salam ya Mas buat Mas Kuple. Ya. Ntar kok rekamannya aku share kamu juga ya. Ya, masih. Share garapan itu. Nah, aku mau penasaran juga buat dia tuh, kamu masih lanjut nulis kan? Masih. Yang kedua mau Cuman karena lagi strippingan, jadi agak libur. Tapi kalau big idea mah masih, aku tulis masih gitu. Tentang apa? Malah jadi ada satu ide tentang nulis cerita tentang berkebun asik nih gitu kan. Sekarang ini. Nah kalau yang sudah jadi tuh jadi gini Mas, kan setelah panggil aku Mama kemarin, di awal tahun ini aku memang menulis cerita judulnya Anak Tak Bernama. Tadinya mau dirilis tahun ini, tapi karena layoutnya juga belum jadi, terus udah gitu, aku juga masih belum. Aku tuh memang gitu sih kalau udah, apalagi kalau self publishing ya Mas ya, memang harus in detail semuanya kayak gitu kan, termasuk promonya, apanya segala macam gitu kan. Jadi akhirnya kita tunda sampai ke tahun depan gitu. Nah. Ada satu cerita yang memang aku sudah plotting. Itu rencananya memang novel series gitu. Okay. Nah, terus kan memang di dalam ya itu yang aku bilang kehidupan sehari-hari tiba-tiba ketemu gardening, wah asik juga, lucu juga nih. Cerita tentang berkebun nih lucu juga nih. Udah, ini mau aku tulis lagi nanti. Jadi malah iya. Belum, dan kayaknya juga jarang jarang penulis yang mengangkat
tentang tanaman itu. Tapi ya backgroundnya tanaman tapi di dunia fiksi gitu. Itu kan jarang. Gitu. Oh, seru itu. Iya. Seru semua. Pasti ada seger gitu bahkan. Oh, lain nih gitu. Latar belakang tuh penting banget sih, latar belakang cerita kan. Iya, betul. Sebagai latar belakang cerita yang memang benar-benar bisa pembaca juga bisa merasa, oh gila ya, aku juga kepengen berkebun. Pengen gardening gitu, grounding gardening. Nah, iya loh. Satu lagi penasarannya gue, buat seorang Tia Subiakto, lelaki idaman itu seperti apa? Atau ya itu sama deh, apa yang diinginkan seru sih. Ini seru nih. Ini apa yang diinginkan Tia Subiakto dari laki-laki? Yang kayak apa sih cowok yang laki-laki itu? Oke. Aku menyadari banget ya, aku punya banyak kekurangan. Oke. Sebenarnya tuh pasangan yang buat aku nih, pasangan yang baik adalah pasangan yang mau memahami kekurangan kita gitu. Mau memahami apa sih yang sebenarnya menjadi kerisauan kita, kegalauan kita, dan bisa menjadi problem solver gitu. Nah, mungkin sampai sekarang aku belum tahu ya kalau yang pernikahan yang ini ya gitu. Tapi sampai sekarang aku memang belum menemukannya. Jadi kadang-kadang aku juga punya PR untuk mengerti diri sendiri gitu. Sampai akhirnya aku menemukan satu titik bahwa mencintai diri sendiri itu adalah hal pertama yang harus kita lakukan. Karena dari mencintai diri sendiri itu kita mengenal diri kita sendiri gitu. Nah, mengenal kelebihan, mengenal kekurangan, terus kalau kita bertemu dengan sosok lelaki yang mungkin itu idaman kita gitu, tapi kita bisa lihat, bisa browsing lah istilahnya gitu ya. Ini laki-laki ini cocok nggak sih buat kekurangan kita gitu. Karena kan pasti semua laki-laki gitu pasti akan melihat kelebihan kita. Misalnya gitu ya, ada satu perempuan ini model atau perempuan ini bintang film, cantiknya luar biasa gitu kan. Ya pasti siapa sih yang kagak mau sama dia gitu kan. Nah, kayak gitu sih. Nah, demikian juga dengan ya diri kita sendiri gitu. Apakah dia mau menerima kekurangan kita yang begini gitu. Apalagi kalau statusnya gitu misalnya Mas ya, statusnya memang status janda, anak 2 gitu kan. Yang mana untuk berstatus janda sendiri itu juga kita pun juga harus jadi wanita kuat gitu. Kita juga harus strong gitu. Mungkin karena aku sudah pernah menjanda 2 kali ya Mas ya, jadi bisa cerita gitu tentang ternyata memang kita harus semakin bijak untuk memilih pasangan hidup, harus semakin bijak untuk bertanya kepada diri sendiri gitu. Apakah anak-anak suitable nggak sama calon pasangan kita? Kayak gitu. Yeah. Karena ternyata itu benar-benar berpengaruh sekali gitu. Anak-anak tuh berpengaruh sekali. Gitu. Ya nyari teman hidup, pasangan hidup nggak segampang nyari teman ngeband aja susah. Oh iya. Iya, teman ngeband yang sehati. Iya kan. Apalagi nyari pasangan hidup. Ngopi dulu ya. Silakan Mas. Kebetulan kan judulnya ngopi kan, ngobrol happy jadi. Oh gitu, oke. Tapi bagaimanapun percayalah bahwa tidak ada pasangan pun gitu ya, misalnya tidak ada laki-laki pun gitu, misalnya bagi perempuan, seorang perempuan tuh harus kuat, seorang perempuan harus bisa menerjang badai yang ada di hadapan kita. Setuju. Dan seorang perempuan itu harus bisa bersabar bila menghadapi ujian gitu. Kan ada istilahnya ya, harap sabar ini ujian gitu. Kayak kalau kita ujian pasti naik kelas kan gitu ya. Sabar ini ujian. Sabar ini ujian. Lagi gitu pula aja. Ada dua step yang menarik
dari dirimu tadi kan satu adalah love yourself. Betul. Sama love yourself, yang kedua kenali dirimu gitu. Kalau kita udah mengenal diri kita, kita pasti mengenal Tuhan. Kenali dirimu, kamu akan menemukan Tuhanmu. Jadi iya, betul. Itu betul banget Mas Didi. Itu betul banget. Jadi benar-benar kalau udah dapat dua itu, ya insya Allah ya lebih tahu nih kebutuhan kita apa, dan kita pun juga bisa menerima kekurangannya orang lain kan. Ya, itu benar banget. Kita bisa menerima, dan kita bisa teposeliro juga sih Mas. Maksudnya bagaimana ya, jadi kita tuh pasti bisa berpikir gini, bagaimana kalau kita berada di sepatu dia ya, what if we're on his shoes atau her shoes gitu. Gitu. Itu malah lebih banyak menjadi pemikiran. Jadi tingkat egoisnya jadi lebih turun gitu Mas. Melihat dari di sisi beliau gitu kan, jadi di sisi pasangan atau laki-laki tersebut. Enggak kompleks sama manusia yang kan. Sangat kompleks, orang kita aja kompleks kok gitu kan. Iya, apalagi laki-laki ya. Apalagi orang lain gitu kan. Kita sendiri aja kompleks, apalagi orang lain kan pasti juga ada sesuatu yang punya background yang panjang sebelum ketemu kita kan. Dia punya latar belakang, punya segala hal apa yang dia absorb, sama kayak kita juga kan absorb vibrasi ya. Dari umur sekian, dan vibrasi-vibrasi yang mengesankan orang tersebut kan juga mempengaruhi dia untuk menjadi tumbuh seperti saat ini gitu. Dan yang itu yang mungkin kita belum paham apa yang pernah dia alami. Kita mungkin ngelihatnya hal kecil, tapi buat dia mungkin hal besar, atau sebaliknya gitu, dia melihat kita sebagai sosok yang itu oke nih, padahal buat kita nggak oke hal-hal tersebut. Itu aja dia benar-benar luar biasa itu. Ketemu orang lain, manusia itu luar biasa kok, sangat menarik. Dengan segala kompleksitas sifat. Ternyata sifat manusia itu sangat kompleks, luar biasa, dan nggak selesai ceritanya kok, sampai kita pulang pun nggak akan selesai gitu kan. Masih banyak yang kita nggak paham tentang kita sendiri, maupun nggak paham tentang apalagi tentang orang lain gitu. Betul. Tinggal kita mau menerima atau kuat atau tidaknya gitu. Bisa jadi kitanya kuat atau orang lain yang nggak kuat. Iya, bener. Tapi kadang-kadang ada juga loh Mas, aku juga nemuin satu momen gitu. Orang bilang ketika kita menghadapi misalnya diterpa oleh masalah, misalnya nih kayak perceraian gitu ya. Orang pasti akan bilang, sabar Tia, kamu kuat, kamu tuh wanita kuat, apa segala macam. Kalau bertanya dalam hati, belum, I'm not that tough gitu. Tapi harus gak boleh nyerah kan gitu. Jadi mungkin kelelahan jiwa itu pasti selalu ada, terutama ketika aduh badannya kok begini banget sih gitu kan. Tapi lelah aja, jangan nyerah gitu. Karena hidup itu harus terus berjalan Mas, karena dan juga ya kita juga harus ingat bila kita sudah punya anak gitu ya. Ingat anak-anak lah gitu. Yang ada di samping kita gitu. Anak-anak tuh udah yang paling penting banget gitu dalam hidup kita, karena mereka tuh ternyata punya satu pemikiran yang berbeda dari kita, tapi itu untuk kebaikan kita juga. Kayak gitu tuh sometimes iya loh Mas. Aku merasa itu gitu. Mungkin kadang-kadang ada tindakan mereka yang kok kayaknya nggak reasonable banget sih kalau di otak kita ya. Tapi they've done that for us gitu. Untuk kita gitu, untuk supaya kita itu bisa berpikir lebih jauh gitu, supaya kita bisa mengerti tentang mereka itu maunya apa. Yang kebahagiaan mereka pasti kebahagiaan kita juga kok gitu. Ya nggak sih Mas Didi? Setuju, dan dia juga mereka tuh bukan replika kita sih. Iya, anak kita bukan replika, jadi jangan berpikir seolah-olah dia punya pikiran yang selalu sama dengan kita, sependapat. Kaget juga sih kadang-kadang pas ngobrol itu, loh kok lain dan kok
kok dia punya apa ya, dia motret kita tuh tidak seperti dari angle yang beda, ternyata tidak seperti yang kita bayangkan loh. Pernah ngalamin gitu nggak ngobrol sama putramu? Jadi tiba-tiba aku juga pernah ngalamin gitu, dia loh kok dia ngeliat aku lain banget gitu, tidak seperti yang aku Nah, bayangkan iya. gitu. Iya. Dia tuh kalau ngomong sama aku lebih banyak komplainnya sih. Nggak tahu, dia tuh kadang-kadang suka ngomongnya suka aneh. Kadang-kadang dia bilang gini, "Mah, bisa nggak sih mama jangan terlalu cantik, aku bingung jagainnya." Padahal aku cuma bilang, enggak cantik kok gitu. Aku cuma biasa aja kok, begini udah tua juga lagi gitu kan aku bilang gitu. Tapi anakku tetap gitu. Udah lama biasa aja. Padahal mah nggak kenapa-kenapa, nggak ngapa-ngapain kayak gitu. Itu tuh anakku yang laki. Kalau anakku yang perempuan, manggil aku tuh bukan mama gitu. Tahu nggak nama sapaannya apa coba? Kalau lagi pagi pas bangun tidur gitu, "Hai Besti," gitu. Anakku yang perempuan, "Hai Besti," ya. Oke, "Hai Besti," ya gitu doang. Abis itu tiba-tiba dia curcol gitu kan. "Mah, aku begini, aku begitu." Ya udah jalanin aja. Mama juga hidupnya ada beberapa yang kayak gitu juga kok, keluhannya sama, tapi mama sih senyum-senyum aja. Ya udah akhirnya kita senyum-senyum lagi. Terus tiba-tiba bawa gitar. "Mah, you have to listen to this." Ya udah, dia, "Mah ini nyanyi." Terus begitu aku dengerin, gua aja kagak pernah kepikiran tuh Kortik kudu ke situ. Kayak gitu Mas, yang emang bener-bener yang Lain. wow gitu. Lain Beda. dan menarik sekali ini memang. Tuh kan. Iya. Seru Gitu gitu. Mas. Wah, seru-seru. Thank you banget ngobrolannya tuh ya. Tapi dari Sama-sama Mas Didi. ada pesan nggak buat anak generasi di bawah kita soal musik nih? Soal musik? Apa soal kehidupan? Kok Apapun. kayak berat banget ya, Mas. Apapun. Oke. Oke, sekarang soal musik dulu ya, Mas. Jadi pesannya adalah jadi diri sendiri. Itu lebih baik. Jangan pernah menjadikan role model kita tuh merasuk dalam kita gitu. Maksud itu kayak misalnya kita senang sama musisi A gitu misalnya. Kita ikutin semuanya. Iya, jadi nanti nggak akan menjadi diri sendiri. Sementara musik itu adalah kejujuran. Musik itu adalah kalau fals ya fals aja, ya nggak sih? Jadi memang untuk itu kitanya sendiri juga harus jujur gitu. Harus jujur pada diri kita sendiri. Dengan demikian bisa membuat musik yang memang benar-benar perfect gitu dan benar-benar apa ya? Benar-benar bisa diterima oleh masyarakat gitu. Apapun segmennya ya. Sesuai dengan segmen yang dituju loh tetap. Ya, Gitu. Jadi diri sendiri, be yourself dan punya karakter ya. Iya, betul sekali. Tidak copy. Karakter itu benar-benar sangat penting sekali. Dan mahal. Ternyata. Dan mahal itu kan untuk dapetin karakter sampai orang inget. Kalau soal hidup seorang musisi. Seorang musisi. Oke. Aku tuh berkaca dari kehidupan aku gitu ya. Seorang musisi yang juga seorang ibu. Mungkin sometimes karena kita musisi dan musisi itu kan benar-benar yang nggak ada, ya udah open aja gitu, jujur aja gitu kan. Kadang-kadang anakku juga suka nyolek-nyolek. "Mah, ngomong sama guru nggak usah gitu, kenapa sih?" Karena saking jujurnya aku gitu kan. Nah, tapi bagaimanapun kejujuran, jujur dalam menghadapi kehidupan, jujur untuk mengakui bahwa kita itu, oh iya something's wrong with us misalnya. Sifat-sifat atau sikap-sikap yang oh iya ya kemarin gue salah ya, itu tuh penting ternyata dalam hidup. Jadi seperti pepatah bilang, pengalaman adalah guru terbaik. Karena sikap-sikap kita yang terdahulu menjadi pengalaman, maka sikap-sikap itu adalah guru yang terbaik buat kita.
agar kita mau bisa developing, kita bisa tumbuh terus ya? Tumbuh terus. Karena ternyata walaupun kita itu semakin banyak usianya, kita memang harus tetap bertumbuh secara jiwa gitu, secara jiwa, secara pemikiran, terlihat gitu nanti yang mana yang oke, ini do, ini don't gitu. Itu tuh sudah terpilah dengan sendirinya. Nah, untuk itu self conscious kita dan kemudian selalu introspeksi diri, mencintai diri kita sendiri dulu gitu, itu sangat penting. Setelah kita mengenal diri kita, baru kita bisa yang oke, kita bisa legowo ngejalanin semuanya. Kita tahu bahwa oh ya udah, ini ada rambu A, itu nggak boleh aku langgar. Rambu B itu oke gitu, kayak boleh. gitu. Masih doso lah, kayak gitu kan. Seperti itu sih Mas Didi. Setuju, pendapat juga banyak. Thank you banget ya ngobrol-ngobrolnya. Nanti ngobrol-ngobrol lagi kapan? Ngobrol yang tanpa rekaman. Oh iya. Yang mana nih Mas? Banyak obrolan seru-seru pasti kita. Banyak. Sebenarnya kita udah lama banget ya. Oke, kita pamit dulu sama teman-teman ya. Oke, friends, ini obrolan kita udah thanks banget Mbak Matia Subiakto yang keren ya. Sampai ketemu lagi Tia. Salam damai. Sama-sama Mas, salam damai. Salam cahaya juga. Thank you. Bye. Sehat-sehat Thank you ya Mas Didi. Ya, sehat-sehat juga Mas. Salam buat Mbak Indi ya. Ya, waalaikumsalam. Bye-bye. Ya, oke. Bye-bye.